Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan terdapat pada diri kita semuanya dan kalian semuanya. Di sini kita akan melakukan yaitu praktikum percobaan dari MPS Modular Production System, di mana dalam MPS tersebut terdiri dari beberapa komponen. Yang utama yaitu kita mengendalikannya pakai laptop, terus dari box mini trainer dari PLC CP1E N20, dan dari assembling yaitu rangkaian dari beberapa komponen elektropneumatik. Dan nanti dari situ kita bisa memprogram PLC tersebut sehingga untuk menjalankan dari elektropneumatik tersebut. Istilahnya nanti dari kerja berkelanjutan dari sistem miniatur robot di industri. Demikian, mari kita segera menuju ke alat untuk praktek dalam pembuatan pengendalian MPS tersebut. Wear part, masker, sepatu safety, PLC CP1E N20, trainer assembling and sorting pneumatic, toolset, kompresor, kabel RS232, kabel program PLC, kabel DB25, kabel jumper banana, laptop. Aktuator 1 terletak di feeding station 1. Aktuator ini berfungsi untuk mengumpan siklus dengan mendorong bahan utama keluar dari penampung. Aktuator 2. Aktuator 2 terletak di feeding station 2. Aktuator ini berfungsi untuk mengeluarkan casing dari penampung. Aktuator 3. Aktuator 3 terletak di assembly station. Aktuator ini berfungsi untuk menggeser posisi aktuator 4. Aktuator 4. Aktuator 4 terletak di assembly station. Posisinya dapat diatur dengan menggerakkan aktuator 3. Aktuator ini berfungsi untuk menggeser posisi aktuator 5. Aktuator 5. Aktuator 5 terletak di assembly station. Posisinya dapat diatur dengan menggerakkan aktuator 4. Aktuator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan aktuator 6. Aktuator 6. Aktuator 6 terletak di assembly station. Posisinya dapat diatur dengan menggerakkan aktuator 5. Aktuator ini berfungsi untuk mencapit objek. Sensor 1, reed switch sensor. Sensor ini terletak di feeding station. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketersediaan bahan utama. Sensor 2, reed switch sensor. Sensor ini terletak di sisi depan aktuator 1. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak maju dari aktuator 1. Sensor 3, reed switch sensor. Sensor 3 terletak di sisi depan aktuator 2. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak maju dari aktuator 2. Sensor 4, proximity sensor. Sensor 4 terletak di feeding station. Sensor ini berfungsi untuk membedakan antara bahan utama logam dengan bahan utama non-logam. Sensor 5, reed switch sensor. Sensor 5 terletak di sisi belakang aktuator 3. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak mundur dari aktuator 3 sebelah kiri. Sensor 6, reed switch sensor. Sensor 6 terletak di sisi depan aktuator 3.
Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak maju dari aktuator 3 sebelah kanan. Sensor 7, reed switch sensor. Sensor 7 terletak di sisi belakang aktuator 4. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak maju dari aktuator 4 sebelah kiri. Sensor 8, reed switch sensor. Sensor 8 terletak di sisi depan aktuator 4. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak mundur dari aktuator 4 sebelah kanan. Sensor 9, reed switch sensor. Sensor 9 terletak di sisi belakang aktuator 5. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak mundur dari aktuator 5 sebelah atas. Sensor 10, reed switch sensor. Sensor 10 terletak di sisi depan aktuator 5. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak maju dari aktuator 5 sebelah bawah. Sensor 11, reed switch sensor. Sensor 11 terletak di sisi tengah aktuator 6. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerak capit dari aktuator 6. Pneumatic valve solenoid manifold. Pneumatic valve solenoid manifold adalah modul valve yang berfungsi untuk mendistribusikan sumber angin ke setiap aktuator menggunakan single valve spring return solenoid 5/2. Modul konektor input-output PLC berfungsi untuk menyambungkan input dan output PLC dengan valve solenoid dan sensor yang ada di mesin assembly. Penampung akhir. Penampung bahan berfungsi untuk menampung hasil dari proses memilah antara bahan utama logam dengan bahan utama non-logam. Dalam proses wiring ini, yang dibutuhkan adalah kabel banana untuk menghubungkan masing-masing terminal input dan output PLC, yaitu input 1 dihubungkan kepada sensor 1, input 2 ke sensor 2, input 3 ke sensor 3. Input 4 ke sensor 4, input 5 ke sensor 5, input 6 ke sensor 6, input 7 ke sensor 7, input 8 ke sensor 8, input 9 ke sensor 9, input 10 ke sensor 10, input 11 ke sensor 11, lalu input 0,00 ke DC power out. Kemudian hubungan COM input ke 24 VDC. Hubungkan aktuator 1 ke output 1. Hubungkan aktuator 2 ke output 2. Hubungkan aktuator 3 ke output 3. Hubungkan aktuator 4 ke output 4. Hubungkan aktuator 5 ke output 5. Hubungkan aktuator 6 ke output 6. Hubungkan aktuator 7 ke output 7. Kemudian gabungkan antara COM 1, COM 0, COM 3 dan COM 2 ke 24 VDC. Hubungkan COM aktuator ke 0 VDC. Kemudian hubungkan 0 VDC sensor PWR ke 0 VDC. Hubungkan 24 VDC sensor PWR ke plus 24 VDC.
Hubungkan kabel RS232 hubungkan kabel DB25 ke automatic assembling. Untuk mempermudah penggunaan PLC HMI trainer buat pensaklaran, yaitu kabel pin 000 pindahkan ke banana plug, saklar ke 000. Setelah jadi, pasang kabel agar dihubungkan ke laptop. Hidupkan HMI trainer. Kemudian buat program di laptop. Setelah program selesai dibuat, kemudian transfer program ke PLC. Nyalakan kompresor terlebih dahulu, klik Start untuk menjalankan program. Saya Gustoni dari PT Kusdiman Primajaya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi pendidikan di Indonesia, terutama SMK. Terima kasih. Demikianlah video dari MPS tersebut, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa.